Kembali bersama kami pemirsa dan kita berada di segmen terakhir Pak Beni dan juga Pak Yudit. Ini kan sebenarnya muncul pertanyaan adalah terkait dengan airgun, soft gun dan juga senpi. Tapi sebenarnya apakah ketiga jenis ini baik airgun, soft gun dan senpi ini semuanya intinya tidak boleh dimiliki oleh masyarakat sipil tanpa izin, tanpa sertifikat kah? Seperti itu Pak Yudit? Jadi sebenarnya gini, kita harus tahu perbedaan dulu. Jadi air gun itu adalah senjata angin ya dengan tekanan tinggi, dengan tekanan anginnya tinggi. Dia itu biasa menggunakan air press. Kemudian kalibernya kaliber 1,77 atau 4,5 mm sampai dengan 5,5 meter. Nah, penggeraknya adalah itu tadi air press, udara yang dimampatkan. Sedangkan airsoft gun itu adalah senjata angin dengan tekanan rendah, namanya airsoft kan. Nah, dia juga menggunakan gas, tetapi gasnya bentuknya freon. Nah, sehingga tekanannya rendah. Dan ada juga airsoft gun yang digerakkan dengan per. Nah, kalibernya itu pelurunya adalah peluru bulat ya. Diameter pelurunya itu 6 mili. Biasanya terbuat dari plastik pelurunya. Nah, plastik kadang-kadang ada modifikasi dia pakai gotri. Sedangkan kalau air gun itu fungsinya dia dipakai untuk kejuaraan. Jadi kejuaraan Olimpiade, Asian Games, itu menggunakan air gun. Sehingga cara memperolehnya juga sebenarnya bebas. Asal dia anggota Perbakin. Karena untuk basic menembak kita harus memakai yang namanya air gun tadi agar pertama cost-nya tidak terlalu mahal, ya kan. Kemudian lapangannya juga jaraknya kurang lebih 10 meter. Jadi itu basicnya. Nah, sedangkan di airsoft gun itu di luar ranahnya Perbakin. Itu kalau airsoft gun itu masuk ke Formi, Federasi Olahraga Rekreasi Indonesia. Cuma sekarang berubah nama, Formi itu jadi apa saya nggak tahu. Nah, sedangkan di senjata api sendiri, senjata api itu juga dibagi-bagi. Ada senjata api untuk bela diri, ya, ada senjata api untuk olahraga menembak. Kalau di olahraga menembak, senjata api itu memang harus persyaratannya sangat ketat. Nah, yang pertama tadi dia harus lulus sertifikasi dari disiplin yang dia inginkan, kemudian lulus tes psikologi, lulus tes kesehatan, SKCK dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang psikologi ya, atlet di olahraga menembak, karena atlet itu selalu yang tadi disampaikan sama Om Beni tadi, bahwa atlet di menembak itu sasarannya adalah sasaran target. Target bisa kertas, bisa berbentuk elektronik atau copper plate. Sehingga secara psikologis kita ini tidak diperbolehkan untuk mengarahkan senjata ke manusia. Jadi saya yakin anggota Perbakin yang sudah lolos sertifikasi, yang lolos penataran, kemudian dia melatih dirinya untuk berlatih menembak di lapangan tembak, itu saya yakin dia nggak akan berani macam-macam untuk mempergunakan jadi kalau yang senjatanya di luar aksi lapangan. koboi di jalanan ini bukan anggota Perbakin ya, bisa dikatakan? Bukan anggota Perbakin, dan dia ilegal. Saya sampaikan ilegal, klubnya aja ilegal, apalagi anggotanya. Ada sanksi nggak sih sebenarnya Pak Yudit kalau bagi mereka yang anggota dan melakukan sebuah kesalahan, misalnya melakukan aksi koboi di jalan seperti itu? Ada. Sanksi yang pertama kita cabut KTA-nya. Ada beberapa anggota kami yang memang melakukan pelanggaran, kita cabut keanggotaannya. Dan begitu tidak pula dengan senjatanya, lagi untuk, izin senjatanya? Izin senjata itu kita laporkan. Biasanya kepolisian sudah melakukan tindakan kalau mereka sudah melakukan pelanggaran. Jadi nggak perlu kita sampaikan, sudah disita terlebih dahulu sama. Artinya gini, kalau KTA-nya aja kita sita, artinya KTA kita bekukan, itu berarti secara izin senjatanya sudah nggak ada.
legalitasnya juga sudah nggak ada. Jadi seperti itu. Oke, baik. Baik, terakhir Pak Benny, closing statement dari Anda tentunya terkait dengan hal ini jangan sampai atau kontrol ketat peredaran senpi kita sehingga tidak terulang lagi dua kejadian yang kita lihat beberapa minggu ini. Yang ingin saya tambahkan adalah pengawasan tentang senjata rakitan. Ini jangan dianggap sederhana. Dalam beberapa kasus terungkap itu senjata rakitan atau senjata modifikasi. Yang kedua, yang perlu juga menjadi perhatian adalah ketika seseorang membawa senjata api, menggunakan senjata api, kondisi kesehatan dan kejiwaannya harus sehat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, mengonsumsi minuman keras, ini akan sangat serius dampaknya. Apa yang terjadi Cengkareng, mabuk. Kemudian ada di tempat lain dengan yang mengonsumsi narkoba, akhirnya melakukan tindakan yang di luar kontrol dia. Sebagai catatan bahwa seseorang yang mengonsumsi narkoba, dia akan mengalami disorientasi ruang dan waktu dan mispersepsi panca indera. Sehingga dia tidak sadar ketika melakukan itu. Ketika ditegur oleh temannya, dia bisa langsung menodongkan senjata ketika dia pegang senjata. Oleh sebab itu juga menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan ketika didapati si pemegang senjata api itu pakai narkoba, sebaiknya cabut. Tidak peduli itu profesi apapun, masuk kelompok apapun, itu harus langsung dicabut. Kalau tidak, berbahaya. Oke, baik. Dan juga jangan pandang bulu ya, tentunya siapapun itu, pangkatnya itu, ataupun kalau memang sudah dikatakan tidak sehat dan tidak layak untuk memiliki senjata api, maka harus dicabut karena ini berbahaya. Bisa dibilang seperti itu ya Pak Benny ya? Iya. Oke, baik. Pak Benny dan juga Pak Yudit, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Kita harapkan ini tidak terulang kembali dan kontrol ketat terhadap peredaran senjata api ini benar-benar terlaksana di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Benny dan juga Pak Yudit.